Jadi ceritanya teman gue ini berapa bulan yang lalu ya. Jadi teman lama nih baru ketemu lagi. Itu juga ketemunya tuh berapa minggu yang lalu ya. Pokoknya aduh gue gak ingat, pokoknya baru-baru lah. Dia nyeritain tuh. Biasa kan nanya kabar kemana aja lu. Ya ada aja. Ya emang kita jarang ketemu, cuman di DM Instagram gitu, reply Oh iya. kayaknya ketemu, Saling kabarnya di situ doang gitu. gua pada saat pulang kampus ketemu temen gua tuh, dia tuh tahu kan gua punya channel Quiz bisnis, podcast. gitu. Nah dia itu ceritain ke gua kisahnya, tapi dia nggak mau kesini katanya karena dia memang sedikit pemalu ya. Pemalu Beda pemalu. dengan saya, itu kalau saya pemalu siapa dia ramai Oke, maaf. berarti kan kita Itu lah. Lanjut nah. ganti dengan pemandu Pemandu karaoke. saya pemandu ya, museum. Oh. Oke. Jadi teman gue ini namanya kita samarkan aja lah ya, Oke. karena dia juga gak bilang apa-apa, gue takutnya salah gitu. Namanya Bima. Bima Sakti. Bima X. Bima X. Gue samarkan namanya Bima. Oke. Dia tuh katanya setelah lama ketemu gue, dia membeli sebuah mobil yang memang sebelumnya dia tuh pengen gitu. Mobil apa nak? Tipe apa? Model apa? Aduh nggak bisa kalau nyebutin ya. Tapi mobil tua gitu, tahun bisa dibilang 80-an lah. Corolla. Tuh bukan nama. Sekarang kita nanyakan sebenarnya. Terus? Dia membeli mobil tua karena dia bilang gue budgetnya memang pada saat itu memang ada untuk itu. Oh jadi bukan emang dia suka mobil-mobil tua, bukan? Enggak, jadi benar-benar dipasin gitu. Oh, dia dia suka. pengen mobil itu dan pas uangnya. Uangnya pas banget. Jadi Eta disebut pas teh. Disebut pas-pasan teh. dia beli mobil itu. Gitu. Dia juga memaksakan lah. Jadi lewat Facebook tuh cari-cari. Sebenarnya dia tuh udah gak enak hati dengan mobil itu. Cuman karena first dan keinginan dia yang sangat luar biasa gitu. Iya, dan mungkin budgetnya lagi ada. Nah, jadi keburu kepake lagi. Wah, udah gua beli aja. Padahal di situ memang ada minusnya sebelumnya. Minusnya apa? Ya pokoknya ada Warna kotak. Oke. Spiona ayat dulu. Di tengah hiji. Bapak dari goblok. Lain di tengah handap. Oh. Oke, lanjut ah. Lagi maksaku. Ya katanya dia memaksakan lah untuk mobil-mobil itu walaupun dengan gak enak hati gitu. Karena ada minus juga, dia nanyain ke kakaknya, ke bapaknya, udahlah nanti sabar dulu aja, nanti kita beli lagi gitu kan. Nah ternyata keluarganya tuh bukan dari hal mistis, karena memang ngelihatnya tuh kagok gitu. Oh, bukan dari hal yang negatifnya lah. Tapi dia tuh udah memaksakan, akhirnya dibeli lah. Sampai dia tuh memang berapa minggunya dia tuh pergi ke bengkel untuk benerin minus-minusnya gitu, yang dikit-dikit lah mungkin. Oke. Nah, Lanjut. kejadian mistis ini tuh berawal setelah mobil itu dari bengkel. Oke. Jadi dia belum sempat pakai nih ya. Jadi setelah dari bengkel baru dia pakai. Di sini dia tuh menemukan kejanggalannya tuh pertama dari pacarnya. Pada saat menjemput pacarnya. Jadi pacarnya pada saat di dalam mobil, dia tuh melihat ke spion, kayak di belakang tuh kayak ada suara yang kesak gitu. Sampai dia tuh nanyain, ini tuh mesin atau gimana sih gitu kan pacarnya nih. Cuman si cowoknya tuh nggak mungkin lah, baru bengkel gitu kan, baru dibenerin, jadi nggak mungkin ada yang yang Gangguan. nggak ada gangguan dari mesinnya. akhirnya dihiraukan. Terus? Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting bisa jalan aja tuh mobil. Wah, first time nih ini nggak mobil. First Bawa time. cewek. Iya. Maksudnya. Lu gitu ya pertama ya. Nah si ceweknya tuh ternyata bukan suaranya doang, cuman dia gak bilang. Ini tuh cerita pada akhirnya
si ceweknya tuh ngeliat ada anak kecil di belakang, tapi nggak lama, tapi lihat dari spionnya tengah. Cuman dia bilang tuh satu berawal dari situ, belum ngalamin yang punya mobilnya si Bima. Nah, waktu berjalan dia tuh katanya mau pergi ke Palembang. Ke Lembang. Terus pergi ke Lembang, walaupun tidak mogok nih mobil, tidak, cuman dia Darurat lah. menemukan hal mistis. Apa tuh nah? Pada saat dia di jalan tuh lagi nanjak, dia tuh kayak ngeliat ada cewek nyebrang mendadak. Jadi dia tuh lagi jalan tuh mobil, dia ngeliat ada cewek nyebrang mendadak. Itu tuh posisi pada pukul berapa tuh nah? Itu tuh kata dia malam, tapi dia nggak nyebutin jamnya. Malam. Sampai dia tuh nggak, saking cewek mendadak tuh dia tuh nggak bisa, Udah sempat ngerem nggak lah ya. sempat ngerem gitu, sampai akhirnya nabrak motor. Nabrak motor. Oke, lanjut. Nah, udahlah nabrak motor, dia ke pinggir karena si motor memang tidak apa-apa, cuman si motornya ya karena ada bumper belakang yang Lecet lah. jadi emosi sama minta pertanggungjawaban lah. Nah, dia tuh bilang, bang, tadi di sini ada yang nyebrang katanya gitu kan. Terus? Memang si pengendara motor itu memang lihat aneh. Jadi dia tuh orang, posisinya tuh di jalan tuh memang agak padat ya, agak padat gitu. Kalau yang nyebrang juga pasti Iya, kelihatan. yang lain juga berhenti lah. gitu. Cuman dia tuh kayak nyelonong langsung gitu dari jarak dekat. Masa yang nyebrang tiba-tiba nyelonong gitu kan. Terus itu aneh sebenarnya. Tapi pada akhirnya dia yang dihiraukan aja. Dihiraukan. Walaupun dia sambil mikir. Soalnya dia juga lihat cewek tuh kemana ya? Kok nggak Biar kelihatan. kelihatan gitu. Sama si pengendara motornya juga Iya, bilang nggak ada yang nyebrang. nggak ada yang nyebrang gitu. Jadi kekeh bahwa Pakai kekeh. si Bima ini tuh nabrak kayak ya pokoknya nggak fokus aja lah gitu. Orang nggak ada yang nyebrang kok. Beres lah, udah diselesain tuh masalah. Ini pada saat keluarga pergi ke Jawa memakai mobil itu. Sini puncaknya. Si Bang Bima ini ikut juga ke Jawa. Ikut, malahan si Bang Bima ini ikut nyetir. Jadi yang nyetirin. Lanjut. Dia itu bersama keluarganya 5 orang dan salah satu bibinya. Di dalamnya tuh ada bibinya tuh. Bibinya ikut ke Jawa untuk pulang kampung juga. Pada saat di jalan tol dia masuk pada jam 5 sore lah. Pokoknya udah jalan beberapa jam gitu. Tarik ya. Oh, tarik. Oh, lanjut. Jam 9 malam dia tuh berhenti di salah satu apa ya, Rest area. rest area lah gitu. Di rest area itu tuh bibinya tuh, oh bentar, jadi pas di rest area kan pada turun tuh, si bibinya nunggu di mobil katanya. Nunggu di mobil. Si bibinya nunggu di mobil, tiba-tiba teriak tuh, terdengar dari suara mobil di mobil itu. Kan yang lain pada Di luar. di luar. Pas datang, kenapa teriak-teriak kan? Si bibinya tuh bilang, ini di mobil tadi ada anak kecil tapi berdarah-darah di belakangnya. Anjir. Jadi si bibinya di tengah-tengah mobil. Anjir, belum merinding banget. Terus? Dia katanya bilang di situ tuh ada anak kecil yang berumuran darah. Sampai kesurupan. Oh, bibinya kesurupan. Sampai kesurupan, sampai penjaga toko-toko yang di rest area juga ikut Ngebantuin lah ya. karena apa ya, sampai akhirnya sadar lah bibinya. Yang ditain itu ada anak kecil yang berumuran darah sama di kaca mobil itu tuh kayak ada tapak, apa ya, tapak tuh telapak Oh, telapak
Kaki, oh tangan. Tangan, ini tangan anak kecil. Oh, tepuk tangan orang kecil. Tepuk tangan, tapi banyak gitu. Tapi itu tuh di dalam apa di luar? Itu posisinya anehnya di dalam. Nah dia itu Ini sempet kayak yang begitu-gituin lah ya. sempet heran nih. Oh mungkin nyangkanya ini yang di luar nih. Ada anak-anak atau yang tapi ini tuh di dalam. Kan bingung ya. Iya, iya, Sedangkan iya. di keluarganya nggak ada anak kecil. Kalau bibinya niat itu kan ngapain juga? Iya kan, itu juga dan itu tangan anak kecil lah ya, bisa dibilang. Ya bibinya kan udah dewasa gitu kan, nggak Jadi, mungkin juga. Karena embun dari Dalam. gitu, ada tuh tapaknya kelihatan jelas. Di situ dia baru mikir si Bima ini kok sama ya apa yang dibilang bibi gua sama pacar gua. Jadi memang udah menceritakan lagi sebelumnya si pacarnya tuh. Dia tuh mulai mikir di situ, tapi akhirnya ya udahlah, udah sadar mending jalan aja deh. Nah, pas sampai di Jawa, si mobil udah tuh ditaruh di halaman rumah. Di garasi lah ya. Jadi pulang kampung ke rumah kakeknya. Kakeknya tuh umuran 80 lebihan lah. Oke. 80 lebihan, dan katanya juga dia tuh namanya orang tua ya. Tahu lah dengan hal Oh, agak sedikit bisa lah dengan hal yang kayak gitu lah ya. Apa ya? Sensitif mungkin. Nah, ini pas saat nyampe di halaman, bukan sambutan selamat datang, bukan sambutan yang begitu bahagia. Katanya keluar tuh dari pintu rumah, ngeliatin aja dari jauh. Pas salaman tuh si Bima sama keluarga, kakeknya langsung ngomong, itu mobil keramat. Tiba-tiba kayak gitu, ini mobil keramat. Udah di situ si Bima, wah bener nih, ini udah pasti, soalnya tiba-tiba banget gitu dibilang kayak gitu sama kayaknya. Yang si Bima tahu bahwa kakeknya emang sensitif dengan hal kayak gitu lah ya. Terus Katanya ini mobil dari mana, langsung ditanya kayak gitu, tapi Iya, sambil langsung ditodong kayak gitu ya? kayak senyum-senyum kayak salah ya, ini mobil dapat dari mana gitu, beli di mana ya, adalah di online gitu gini. Oh mending kalau bisa dijual lagi, langsung kayak gitu. Ini ada langsung dijual lagi. kenapa kek, karena penasaran dengan jawaban si kakek. Dia menanyakan kenapa kek, Oke. Terus ini mobil gak bener, ini mobil bekas nabrak orang katanya. anjing gua udah Ini mobil bekas nabrak orang, Terus kata si kakeknya. Sampai akhirnya sepakat keluarganya, karena dengan puncaknya tuh si bibinya yang kesurupan diceritakan lah oleh si Bima ke kakeknya. Dan akhirnya akurat, oh ini mobil memang ada, bukan penunggu ya, kayak ada yang nempel gitu, dan Iya. arwah korban yang ditabrak gitu. Oke. Dia tuh belum sempat pulang ke Bandung, udah 3 hari lah di Jawa. Dia tuh sambil ngechat yang punya mobil sebelumnya, Oke. ditanyain lah, bang ini mobil saya minta kejujurannya gitu, soalnya udah beberapa minggu ini mobil itu kayak banyak hal yang janggal gitu, hal yang aneh. Akhirnya dengan mungkin terpaksaan Ya. si yang punya mobil, Oh, akhirnya jujur nih yang punya mobilnya tuh. memang dia ngejual mobil itu bekas kakaknya dulu yang nabrak orang pada saat SMA, dan kakaknya yang jual itu tuh katanya udah meninggal. Penyebabnya kecelakaan itu? Bukan, Oh, bukan. penyebabnya katanya tiba-tiba setelah menabrak orang itu kayak hidupnya nggak tenang, jadi stres terus meninggal. Anjing. Nah si mobil ini tuh bertahun-tahun kan nggak dipakai, akhirnya ya dijual aja deh daripada nggak kepake gitu. Cuman dia soalnya nggak bilang nih riwayat mobil ini gitu. Yang akhirnya dia jujur, katanya mobil ini tuh pernah menabrak seseorang, ibu-ibu pengendara motor dan anaknya, tapi di situ hanya anaknya yang meninggal.
anak si ibu itu ya. Anaknya katanya SD lah, SD ya. masih SD kelas 1. Anjir. Terus Nah. terus gimana? Sampai di situ akhirnya si Bima ini tuh gak minta dibalikin, cuman minta coba deh dijualin lagi ke orang. Dijualin lagi ke orang. Cuman si Bima ini tuh udah gak mau karena permintaan kakek dan keluarganya juga yang terganggu. Iya. Ya yang mengalami gangguan itu bukan si Bima doang mungkin. Iya, dari pacarnya, bibinya, pokoknya banyak lah katanya kejanggalannya tuh kata si Bima. Memang sebelum dia menabrak motor juga, sebelumnya dia tuh kayak di belakang mobil tuh kayak deg Iya. jalan padahal. Suara kayak gitu lah ya. Suara-suara yang aneh. Jadi banyak lah hal-hal suara-suara yang aneh atau gebrakan dari atap dari mana itu udah biasa. Cuman yang dia ceritain yang inti detailnya itu yang seperti tadi. Oh jadi si Bima ini tuh mungkin mengalami pengalaman mistisnya ya karena gara-gara mobil tersebut lah ya, bukan Dari mobil tersebut. karena ya dia memang sering bersinggungan, bukan karena itu juga lah ya. Bukan. Ya memang pengalaman hidupnya baru seumur hidup mengalami hal yang janggal katanya. Sebelumnya nggak pernah. Intinya dia mendapatkan mobil yang ternyata udah menabrak orang. Jadi riwayatnya. Nah ini tuh buat para kawan kubis ya namanya, lebih baik pilih mobil terus dengan sangat detail ya. Sangat detail. Kalau bisa tanyain dulu Riwayat jujur gitu. riwayat dari mobil tersebut lah ya. Soalnya kita kan nggak tahu itu mobil bekas apa gitu. Betul, takutnya apes ke kitanya gitu. Soalnya kan katanya kalau makhluk yang nempel di mobil itu bukan karena orang yang beli, tapi dia ngikutin mobilnya gitu. Katanya seperti itu. Itu sih gue yang heran, datang tiba-tiba kakek datang bilang kayak gitu. Udah pasti fix kan? Dengan sebelum-sebelumnya disamakan, langsung benar ya mah gitu. Real ini mah gitu. Anjir, gila. Ya mungkin itulah cerita dari Bang Bima. Ini Bang Bima mungkin nonton juga lah ya ini. Pasti nonton. Kalau bisa biar lengkapnya lah gitu, detail banget. Bang Bima boleh datang ke sini, jangan malu-malu. Betul. Kita sama-sama ceritakan. Nah, biar asik. Biar asik. Sambil secangkir kopi heran. Mungkin itulah ya. Oke. Cerita dari episode ini. Kali ini. Nah, Itu aja. sangat merinding juga sih. Buat kalian yang punya pengalaman mistis atau kisah mistisnya, boleh banget dikirim ke channel Kumis Podcast. Betul. Dengan follow sosial medianya di Instagram ada, di TikTok ada. Nice. Kumis_podcast. Ya. Atau bisa langsung email kumispodcast@gmail.com. @gmail.com. Kalian boleh langsung aja kirim ke situ. Ya. Atau mau jadi narasumber boleh kontak aja. Nah, itu. Biar asik kita kolaps. Kita kolaps, kontak aja. Oke, gitu aja, tutup Segitu aja. aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.